Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Kusuma, saya akan membahas tentang materi di hari pertama dari Profesor Dr. Umi Sumbulah. Predikat A mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan publikasi riset ke dalam politik internasional maupun ideologi rasional, lakukan riset peningkatan untuk kepentingan nasional. Versi geometrik atau QS World, baik pada lembaga-lembaga nasional lainnya dan memilih kuliah di tepat dan benar untuk memilih di kuliah UIN Maulana Malik Ibrahim. Kelembagaan integrasi keilmuan itu memadukan komplemen sains dan Islam secara kelembagaan, memadukan kependidikan gerakan pesantren untuk dijadikan karakter membangun para mahasiswa. Maka dari itu ada Ma'had Al-Jami'ah, keluasan ilmu dan kemantapan ilmu kontekstual 4 pilar, diantaranya bentuk melalui pendidikan kimia pada perkembangan bahasa, baik itu perkembangan bahasa Arab, Inggris, dan Mandarin. Ada rumah camp menjadi salah satu bagian rumah Al-Quran Tahfiz sama organisasi para mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan menghafalkan Al-Qurannya. Ada dari Dr. Ahmad Fathah Yasin, MAG. Melalui kampus UIN Maulana Malik Ibrahim terciptanya para remaja-remaja yang soleh dan soleha. Manusia-manusia pilihan telah terseleksi menjadi mahasiswa Maulana Malik Ibrahim yang tadinya terdaftar 7.000 orang, lebih diterima hanya 3.000 orang manusia-manusia pilihan yang insya Allah melakukan hal yang baik nantinya, sehingga ketika menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan niat yang baik, maka tidak menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang pergi. Mahasiswa itu harus mengupayakan dirinya mental spiritual dalam mengikuti kegiatan PBAK dan kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malik Ibrahim ini. Ini otomatis berbeda dengan kampus-kampus lain. Apabila di kampus-kampus negeri itu kan pasti berbeda ya. Yang tidak diperoleh di perguruan tinggi umum akan diperoleh di perkuliahan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Harus menyiapkan sekarang secara mental spiritual. Indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah, berpikir positif, dan berakhlakul karimah. Perilaku positif bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam positif perilaku yang indikatornya antara lain tampil dengan khas gaya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui virtual Zoom, Bapak Maulana Fathah selaku Wakil Rektor UIN Malang menyarankan kepada Bapak Ibu kalian berperilaku positif, berperilaku yang sopan, berkata yang sopan, halus, santun dalam berbicara. Bagi laki-laki menggunakan rambutnya tidak terlalu gondrong, ya, harus dipotong. Jadi sampai BAK dilakukan tidak rambut gondrong. Para perempuan memakai jilbab yang rapi menutupi dada. Seperti itu. Itulah ketika masuk UIN Maulana Malik Ibrahim. Membangun jati diri, mau apa nanti kita, sebagai apa nih jati diri kita. Yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri. Pemimpin yang baik bukan yang buruk, yang terprovokasi oleh hoax-hoax yang tidak penting. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka masa depan orang lain, bukan orang yang menghakimi orang lain bahwa tidak mampu gitu. Untuk tidak menjudge lah pokoknya. Jangan selalu menyalahkan orang lain, mungkin masa depan orang adalah yang mampu membesarkan alma mater kita gitu. Visi integrasi pendidikan tinggi dalam memadukan sains yang bereputasi internasional, generasi milenial, terwujudnya pendidikan tinggi integrasi yang Islam. Bahas materi hari kedua, ada Dema dan Sema. Ketua Dema Kak Farhan Adi Furosadi dan Wakil Ketua Dema Kak Ahmad Fawaid. Apa itu Dema? Dema adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi interkampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan fungsi Dema, apa itu fungsi Dema? Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinir dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas Dema yaitu melaksanakan program kerja, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian Dema Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian
yang menjabarkan menerjemahkan keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA. Kementerian Dalam Negeri akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang itu sendiri. Dan ada Kementerian Luar Negeri untuk gerak langkah eksternal, dan ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, itu lebih kepada pengembangan atau kajian terkait isu-isu yang berkaitan di sosial hukum politik. Sebagai mahasiswa, tidak hanya belajar dari satu sisi saja, kita harus memperkuat dari segala sisi. Ada Kementerian Agama untuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama, sains dengan Islam. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan-insan mahasiswa UIN Maulana yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas tetap berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung beberapa pengembangan, tetap harus dikasih support periode 2021 sehingga bisa melakukan beberapa langkah keaktif kreativitasan kita. Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih ke publikasi yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Struktur, ada wakil ketua, ada ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Sosial, Hukum, Agama, Komunikasi, dan Informasi. Oke, dan selanjutnya ada SEMA. Apa itu SEMA? Senat Mahasiswa. Adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Ketuanya ada Kak Muhammad Adi Fanani dan sekretarisnya Kak Manarul Ilmi. Fungsinya advokasi kendala, menyampaikan kendala-kendala legislasi, pengawasan, penganggaran, lebih kepada keanggaran ya ini. Tugasnya, 1. Mengawasi, mengontrol DEMA, dan kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA UIN Malang. 3. Memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban. Setelah selesai dari anggota tersebut, seperti itu, ada laporan pertanggungjawabannya gitu ya. Terus wewenangnya membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandate untuk pelaksanaan pemwila, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang dari SEMA UIN Malang itu sendiri, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu. Komisi Senat ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, dan anggota komisi. Ada Komisi A, B, C, D, A. Ada Komisi Advokasi dan Hukum, ada B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, C, Administrasi dan Keuangan, dan D, Informasi dan Komunikasi. Dan selanjutnya adalah UKM atau keorganisasian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri. Ada pertama itu Menwa. Menwa adalah pembentukan jenderal gitu. Kayak di sini tuh pembentukan TNI mungkin ya. Di sini ada Widya Castrena Dharmasida adalah semboyan resimen mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Malik Ibrahim Malang. Panca Dharma Satya merupakan panji resimen mahasiswa. Warna ungu merupakan warna baret yang dimiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Nah, selanjutnya ada UKM Pramuka, yaitu di sini program kerjanya ada Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Tamu Alumni dan Family Gathering. Tugas dapat rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan. Dan ada logbook dan memo, pembuatan KTA atau Shifa, pembuatan seragam rencana, atau di sini ada tabungan wajib. Nah, selanjutnya ada UKM KSR PMI. Di sini tuh kalau misalnya dikenal di SMA, kalau KSR itu tuh namanya PMR. Kalau di SMA gitu. Di sini ada rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan akal, Mustafa XXIX Disnatalis, Dikten pendelegasian latihan pra ujian PMI, latihan bersama, forum fasilitator, diklaksar, dan ujian PMI. Gitu. Jadi itu di sini kayak apa? Buat kerelawanan ya, sebagai kita yang mau organisasi itu. Selanjutnya
ada UKM Gema Gita Buana, itu kayak di sini tuh paduan suara namanya, mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk pengembangan bakat dan minat dalam seni bernyanyi gitu. Diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa pada tahun 2015, kurang lebih 6 tahun umurnya, yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara dengan berbagai kegiatan berupaya terus mengembangkan bakat minat. Apa yang ditemui ketika kita masuk ke paduan suara di sini? Ini namanya paduan suara mahasiswa Gema Gita Buana ya. Di sini ada belajar bareng, terus mengekspresikan bakat di konser-konser PSM, GGB, kompetisi-kompetisi regional, dan tampil dalam acara internal dan eksternal. Nah, ada UKM seni religius, ini agak ke seni tapi yang religius ya, yang kayak ada gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, dan qasidah. Ini tuh unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas yang merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinator yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Ya, terus selanjutnya ada UKM Teater, adalah salah satu UKM di UIN Malang, berdirinya sejak 1986. Wow, lumayan lama ya. Dan kemarin baru aja ulang tahun 18 Agustus. Jadi sekarang usianya udah 35 tahun, guys. Kesenian teater di dalamnya banyak kesenian lain. Jadi ada macam-macam kesenian. Ada seni rupa, seni sastra, atau acting, gaya berakting. Nah, di sini ada Mapala Tursina. Mapala Tursina sendiri yaitu mahasiswa pencinta alam. Ada apa aja sih? Nih ada rekreasi, ada kegiatan sosial, olahraga, dan kegiatan ilmiah. Ada kegiatan ilmiah itu kegiatan biasanya dilakukan penelitian di Mapala Tursina, dikenal halayak umum Mapala Semalang, dimana kegiatan ini eksplorasi suku budaya dan kita saling mengenal satu sama lain antara budaya Indonesia gitu. Nah, terus ada rekreasi, melepas penat dari kesibukan perkuliahan. Ada kegiatan sosial, diantaranya ya kayak tadi ya, hampir sama gitu. Ada pengabdian kemasyarakatan melalui kegiatan relawan dalam kebencanaan atau isu kemanusiaan. Nah, di sana ada olahraga juga, olahraga ekstrim, mendaki gunung atau susur goa. Ada selanjutnya UKM Unior, unit olahraga ya, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang Malang mewadahi memfasilitasi bakat-bakat di bidang olahraga. Cabangnya ada sepak bola, persatuan bola voli, bulu tangkis, terus persatuan bola basket, sepak takraw, persatuan catur. Selanjutnya ada UKM Koperasi Padang Bulan. Visinya menjadi koperasi mahasiswa Padang Bulan Universitas Negeri Malang. Universitas Islam Negeri Malang, koperasi yang mandiri aspiratif, menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi berideologi koperasi. Misinya meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, pengembangan sumber anggota melalui pengkaderan pendidikan dan pelatihan. Dan di sini ada UKM Komus nih selanjutnya nih ya. Ada playernya, ada vokal, gitar, bass drum, keyboard, dan lain-lain. Oh, ini lebih kayak ke ini ya, event organizer gitu mungkin. Lebih ke belakang panggung atau juga di depan panggung juga. Nah, di sini tuh ada event terdekatnya, ada bulan September nih, open recruitment ya. Ada bulan Oktober show of home band, webinar sound engineering, sama November launching album kompilasi Komus Calling Tree. Selanjutnya ada UKM Taekwondo. Nah, Taekwondo tahulah kalian sendiri. Menjadi unit kemahasiswaan terkemuka dalam pelatihan taekwondo dan pengorganisasian keagamaan untuk menghasilkan generasi berprestasi fisik, mental, spiritual, dan akal yang berjuang bersaing, mampu mengaplikasikannya sebagai murni maupun terapan. Ya, cukup banyak di sini mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan serta mampu mengaplikasikannya sebagai ilmu murni atau terapan. Kegiatannya ada latihan ya. Ada latihan, try-in, gasuku, dan diklat. Selanjutnya ada UKM Jet Club Fotografi gitu. Pengambilan gambar adalah organisasi intrakampus mempunyai visi misi menjadikan alternatif pilihan bagi mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat dalam dunia fotografi. Nah, selanjutnya ada UKM Radio Simfoni FM Malang. Jadi tuh di sini tuh kayak siaran radio ya, yang ngomongnya lancar, yang public speaking yang bagus mungkin.
Di sini juga banyak ada day Arabia dan day English. Jadi yang mau kebahasaan bahasa Inggrisnya atau bahasa Arabnya dilancarin lagi bisa daftar ke sini. Ini ada Symphony Station on Air Daily Program, Weekly Program. Ini ada Virtual Concert. Nah, selanjutnya ada UKM LKP2M, itu didirikan tanggal 1 Juli 1999. Latar belakangnya sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektual mahasiswa UIN Malang. Misinya membina mahasiswa memiliki keluasan ilmu, keagungan akhlak, pengembangan tradisi keintelektualan. Nah, selanjutnya ada UKM UAPM Inovasi. Ada unit aktivitas pers mahasiswa inovasi, merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. UAPM Inovasi didirikan tanggal 21 Maret 1966 di Malang, Jawa Timur. Inovasi adalah UKM UAPM Inovasi ini kesadaran nurani, memihak kesadaran nurani. Misinya maksimalkan potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik. Produk jurnalistiknya ada Kipos, majalah jurnalistik. Keanggotaan inovasinya anggota magang, tetap sah, kehormatan, dan demisioner. Ada materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia Maju, materi yang dibawakan oleh Bapak Hasanuddin. Kurikulum vitae-nya lahir di Malang 2 April 1975, pendidikan Miftahul Ulum Hasyim Asy'ari. Pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian Ketua Umum Senat Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi anggota DPR RI, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa dengan masa jabatan 2019-2024. Materinya kebangkitan bangsa menuju Indonesia Maju, yang dimana di sini momen memperingati bangkitnya nasionalisme perjuangan melawan keberagaman yang ada seperti keberagaman suku, adat, dan budaya, hingga bahasa merupakan keunggulan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Beberapa langkah strategis yang dilakukan pemerintah akselerasi pemilihan ekonomi nasional di tahun depan antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin pada masyarakat. Meski dalam kondisi dijajah dan keterangan semangat nasionalisme, setelah mampu menghasilkan energi yang dapat membawa Indonesia maju dan sejajar dengan negara lain. Seperti itu. Kejayaan Indonesia sendiri itu juga diperoleh pada bumi, entah memaparkan atau tidak memaparkan betapa tidak menyenangkannya dijajah ya. Para pribumi itu membicarakan seperti itu. Kapan Indonesia bisa menjadi negara maju? Memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Menuju Indonesia maju sebelum 2045, ini pemerintah sudah memberikan ancang-ancang Indonesia perlu tumbuh rata-rata 5,7% per tahun dan PDB per kapita. Seperti itu. Dan di sini ada penjelasan hexahelix masuk ke bisnis media massa, pemerintah, partai politik, akademis atau universitas model kolaborasi. 3 kekuatan pengubah dunia. Pertama, kemajuan teknologi, ada agama, dan juga pasar. Kenapa agama? Di sini sangat dahsyat, seluruh dunia agama menjadi tempat berlindungnya atas semua yang terjadi kesalahpahaman dalam beragama. Dan selanjutnya itu pasar. Ini sebagai teknologi algoritma. Kira ada dari Bapak Zain Basri membahas tentang akademi kemahasiswaan. Di sini juga membahas tentang moderat beragama. Moderasi beragama yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak se-ekstrim-ekstrimnya antara ekstrim kanan dan ekstrim kiri maupun non-fisik, yang tidak memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal, seperti itu. Nah, terus di sini juga membahas upaya pencegahan terhadap sikap dan praktik dari paham agama yang radikal, yaitu yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama, moderasi beragama. Penting juga harus intoleransi dan radikalisme bila melihat buat kebijakan dan program pendidikan agama, ya. Berbagai sikap itu sendiri dan praktek-praktek dari paham keagamaan radikal yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kerukunan umat beragama, ya. Adapun moderasi beragama dan kerukunan umat beragama digagas oleh Kementerian Agama secara teoretik memiliki 4 indikator: komitmen, kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi, yang kita bersyukur bahwa moderasi beragama ini sudah menjadi program nasional pemerintah. Seperti itu.
Tujuan madrasah beragama, pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama. Apa moderasi beragama sangat penting? Tergantung kepada kitanya. Bagaimana cara sikap kita menyikapinya dan memahaminya ajaran agama yang mana terkait mereka, yang mereka naungi gitu, yang mereka pegang. Bendera Islam itu juga ada banyak macam, ternyata di sini banyak paham-paham aliran-aliran yang menyebabkan kesesatan atau pertengkaran dari hal tersebut. Tujuan moderasi itu sendiri pada dasarnya mewujudkan ketertiban dari masyarakatnya, melindungi hak-hak pemeluk agama. Namun bagaimana ketika ada yang mengatakan bahwa moderasi itu tidak ada gitu, moderasi agama tidak ada. Kita menyalahkan atau membenarkannya itu tergantung kepada yang benar-benar paham. Jadi antara moderasi pun juga ada pertengahannya.